Shalom Jemaat Tuhan, pada PK kali ini saya berikan tema kesembuhan dari Tuhan atau dari roh jahat yang kita lihat dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 19. Mari kita baca. Dan kita berdoa lebih dahulu. Mohon Roh Kudus pimpin urapi hamba-Mu dan berikan kepada hamba-Mu hikmat, bisa menjelaskan firman dengan jelas, dengan gamblang, dan menjadi berkat bagi setiap kami yang menonton dan mendengarnya. Kami semua dibimbing oleh Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 73 kita baca ayat 1 sampai 4. Mazmur Asaf. Sungguh baiklah Allah bagi umatnya, bagi orang yang berhati murni. Tapi aku sudah bimbang, kepercayaanku hampir saja hilang. Sebab aku cemburu kepada orang congkak ketika aku melihat keberuntungan orang jahat. Sebab mereka tidak menderita sakit, badan mereka kuat dan sehat. Ayat 13 sampai 14, si pemazmur pernah mengalami putus asa. Percuma saja aku menjaga hatiku bersih, tak ada gunanya aku menjauhi dosa. Sebab sepanjang hari aku ditimpa kemalangan, setiap pagi aku disiksa. Lalu Tuhan memberikan jawaban kepada anaknya yang hampir putus asa itu. Ayat 17 sampai 19. Akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan. Lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Kau tempatkan mereka di jalan yang licin dan kau biarkan mereka jatuh binasa. Dalam sekejap mata mereka hancur. Amat dahsyatlah kesudahan mereka. Kita lihat ayat 26 sampai 28. Inilah keindahan daripada Mazmur. Mazmur dimulai dengan pergumulan, tapi diakhiri dengan pengharapan dan kemenangan yang dari Tuhan. Tekad daripada pemazmur untuk tetap setia mengiring Tuhan. Sekalipun dikatakan jiwa ragaku jadi lemah, Kaulah kekuatanku ya Allah. Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Orang yang meninggalkan Engkau akan celaka. Kau binasakan orang yang tidak setia kepadamu. Tapi ini suatu hal yang penting. Bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Tuhan Allah, ku jadikan tempat perlindunganku, supaya aku dapat mewartakan segala perbuatannya. Ini saya kutip dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan orang yang bersepeda sambil mendaki, sambil menanjak, pasti berat. Seperti yang sudah lihat dalam gambar ini. Kalau mereka pakai Versnelling, mereka ganti dengan Versnelling yang paling ringan, ya, karena mereka sedang mendaki. Tapi kalau bersepeda sambil turun, pasti lancar dan cepat. Apalagi jalanannya diberi oli, tambah lancar, tetapi akhirnya bisa berbahaya sekali. Ya, itulah cara roh jahat mempengaruhi jalan hidup orang beriman. Lancar, apalagi diberi semacam oli, semakin lancar. Orang itu tidak sadar bahwa dia sedang turun rohaninya. Dia menghalalkan segala cara. Ya, dia bermoral yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berbisnis dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang lancar semuanya, cuma sayang tanpa disadarinya rohaninya sedang turun. Ya, cepat dan lancar, tapi akhirnya bahaya sekali. Terus sekalian, tapi kalau kita seperti naik sepeda, naik nanjak, berat sekali. Kerohanian kita tambah naik. Tuntutan Tuhan semakin tinggi, rasanya berat sekali. Kita nggak boleh menghalalkan segala cara dalam bisnis, dalam bergaul. Memang berat sekali, tantangannya banyak sekali. Tapi ingat, Tuhan memimpin kita ke dalam kedewasaan iman. Kalau kita mau dewasa iman kita, memang jalannya tidak mudah. Tetapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya mau menguatkan umatnya yang tetap setia mengiring Tuhan walaupun banyak tantangan. Puji Tuhan. Ya. Oke. Nah,
kita akan mempelajari selanjutnya tentang hal-hal yang iblis tawarkan. Iblis menawarkan apa? Iblis menawarkan kesembuhan jasmani, tetapi jiwa manusia ditawannya. Jasmaninya disembuhkan, namun jiwa manusia ditawannya. Ya, apa yang iblis berikan itu bukan gratisan. Pasti ada hal yang dia pegang, yang dia gunakan untuk keuntungan dirinya, untuk menyesatkan dan membinasakan manusia yang mengiring iblis. Yang kedua, iblis menawarkan kedamaian, damai, peace. Cuma sebatas feeling, perasaan. Tetapi damai itu bukan karena mengalami pengampunan dosa. Kalau kita terima damai dari Tuhan, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Kita disertai dengan pertobatan, hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu damainya bukan sekedar perasaan saja, tetapi damai karena kita mengalami pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Iblis menawarkan yang ketiga, harta dunia yang berlimpah, tetapi hidup rohani miskin dan binasa. Ya, hartanya secara fisik, harta duniawinya berlimpah, cuma hidup rohaninya miskin dan binasa. Karena tidak percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Nah, kita melihat orang yang sedang memancing di laut, ya. Orang kalau memancing itu harus ada umpan. Umpannya tidak besar, mungkin berupa ikan kecil. Nah, apa yang dia dapat di tengah laut itu? Wah, ternyata dia dapat ikan yang besar. Umpannya kecil, ikannya dapat besar. Terus sekalian, kalau iblis menawarkan semacam kekayaan, jangan kita tergiur. Umpannya kecil, tapi akibatnya, dampaknya jiwa kita binasa. Wah, itu jiwa kita kalau binasa itu selama-lamanya loh. Ya, kekayaan yang diberikan iblis cuma sementara. Umpannya kecil, tapi jiwanya, jiwa orang itu binasa. Tidak, kita melihat gambar ini, umpannya kecil, tapi ikannya didapat cukup besar. Itulah cara saya bandingkan cara iblis seperti gitu. Ya, dia menawarkan kekayaan tapi untuk sementara di dunia. Tapi akibatnya jiwa orang itu binasa secara kekekalan. Oke, mengapa manusia menderita sakit? Yang pertama, karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Lihat Roma 8 ayat 21 sampai 25. Ayat 23 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, yaitu Roh Kudus. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi berarti kita orang-orang yang percaya pada Yesus, yang sudah dikaruniai Roh Kudus dalam hati kita, kita pun juga mengalami sakit secara jasmani, ya, berbagai macam keluhan-keluhan yang sifatnya jasmani, ya, sehingga karena umat Tuhan itu mengalami seperti itu, kita menantikan pengangkatan sebagai anak pada waktu Yesus datang kedua kali, ya, yaitu pembebasan. Tuhan akan memberikan kita tubuh yang sudah sempurna, yang sudah disempurnakan oleh Tuhan, tubuh kebangkitan. Puji Tuhan. Ya, kita melihat seorang tokoh Alkitab yang terkenal yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang setia iring Tuhan, tapi Tuhan izinkan dia dicobai oleh iblis, yang mencobai adalah iblis. Tapi iblis minta izin dulu dari Tuhan. Tuhan bilang, oke, kau boleh menjamah akan tubuhnya, tapi jangan jamah
jiwanya. Karena jiwanya, rohnya adalah milik Tuhan. Jadi Ayub dikatakan dia mengalami beberapa cobaan yang berat ya, dan salah satunya adalah tubuhnya ditimpa bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke kepalanya. Lihat Ayub 2 ayat 7. Jadi penuh dengan penyakit secara jasmani. Ya. Inilah orang yang setia iring Tuhan, tapi Tuhan izinkan iblis menjamah dia, mencobai dia. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi hambanya ini. Dan akhirnya Tuhan setelah lulus ujian, setelah lulus cobaan dari iblis itu, ujian dari Tuhan, cobaan dari iblis, akhirnya Ayub diberkati 2 kali lipat. Puji Tuhan. Iya. Yang kedua kita lihat Nabi Elisa. Nabi yang setia iring Tuhan ini ternyata Tuhan izinkan dia sakit keras. Walau ia pernah lakukan banyak mujizat. Kok kali ini dia yang pernah lakukan banyak mujizat, dia sendiri sakit keras. Ya, 2 Raja 13 ayat 14. Pada suatu waktu Nabi Elisa sakit keras dan Raja Yoas datang menengok dia. Ketika dilihatnya Elisa hampir mati, raja itu menangis dan berkata, Bapakku, Bapakku, pembela Israel yang besar. Ya, Nabi yang sering melakukan banyak mujizat diizinkan Tuhan mengalami sakit yang keras. Oke. Yang berikutnya kita lihat tokoh Alkitab itu Paulus. Paulus juga Tuhan pernah pakai melakukan banyak mujizat. Ya. Tapi ada banyak hal yang secara manusia Paulus bisa saja sombong. Dia diberikan kesempatan untuk naik ke langit tingkat 3, ya, mendengarkan suara-suara yang luar biasa. Ya, akhirnya secara manusia Paulus mengalami pengalaman yang jarang sekali dialami oleh manusia lainnya, sehingga cenderung manusia Paulus bisa saja sombong. Sehingga Paulus supaya tidak sombong, Tuhan izinkan dia mengalami kelemahan pada tubuhnya. Ya, mungkin dia punya kelemahan pada matanya. Di mana kita lihat Galatia 4 ayat 14 sampai 15. Pada waktu itu kalian tidak merasa jijik terhadap saya. Ini kesaksian Paulus terhadap jemaat Galatia. Meskipun keadaan badan saya merupakan cobaan yang besar bagi kamu, jadi ada masalah pada badannya, kalian malah menerima saya seperti menerima malaikat Allah, atau seperti menerima Kristus Yesus sendiri. Ya. Tapi sekarang, di manakah kebahagiaan itu? Saya tahu bahwa pada waktu itu kalian rela mencungkil matamu sendiri untuk memberikannya kepada saya, kalau itu dapat dilakukan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, mungkin Paulus itu mengalami masalah pada matanya. Ya, itulah mungkin salah satu tafsiran tentang duri dalam daging. Ada masalah pada matanya. Ya. Oke, yang berikutnya tokoh yang keempat adalah Timotius, muridnya Paulus. Dia mengalami masalah pencernaan. Lihat 1 Timotius 5 ayat 23. Jangan lagi minum air saja, minumlah juga sedikit anggur untuk menolong pencernaanmu, sebab engkau sering sakit-sakit. Yaitu sakit berkaitan dengan pencernaan. Ya, minumlah anggur sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak mabuk. Ya, untuk menolong pencernaanmu. Kata Paulus, nasihat Paulus kepada Timotius, murid atau anak rohaninya. Ya. Yang tokoh berikutnya yang juga sakit adalah Trofimus, yang ditinggal di Miletus dalam keadaan sakit dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya. 2 Timotius 4 ayat 20. Lalu tokoh berikutnya yaitu Epafroditus, sakit sampai hampir mati. Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Ya. Nah, saya akan menyinggung beberapa tokoh kesemuan ilahi zaman modern. Sekarang mereka sudah
dipanggil Tuhan. Tapi pada zaman mereka hidup melayani, sempat mereka melakukan berbagai kebaktian kesemuan ilahi di beberapa negara ya. Siapakah itu? Ini adalah seorang bernama Oral Roberts. Saya pikir kelompok Pentakosta karismatik tahu ini siapa itu pendeta Oral Roberts. Pernah datang ke Indonesia melakukan kebaktian kesemuan ilahi. Namun beliau meninggal karena radang paru-paru dan patah tulang. Ternyata Tuhan tidak izinkan kesembuhan pada tubuh Bapak Oral Roberts, bahkan sampai meninggal karena radang paru-paru dan patah tulang. Ya. Siapa lagi nih? Ini seorang bernama Kathryn Kuhlman, meninggal karena sakit jantung selama 2 tahun dan ternyata Tuhan tidak menjamah dan menyembuhkan sakit jasmaninya. Ya. Itu 2 tokoh KKR yang melakukan tur bahkan kebaktian kesemuan ilahi di berbagai negara waktu itu. Ya. Nah, bagaimana dengan satu penyataan dari Pastor Fred Price ini? Fred Price, silakan saudara yang belum tahu, silakan membuka Google, ya, cari saja Fred Price. Siapa itu Fred Price? Ya. Beliau pernah mengatakan hal ini, gunakan imanmu, maka engkau tidak akan gunakan obat. Waduh, berarti dia anti obat ya. Gunakan imanmu, maka engkau tidak akan gunakan obat. Ini pernyataan yang saya anggap cukup gegabah. Karena dia menyatakan ini tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ya. Lihat 1 Timotius 5 ayat 23. Rasul Paulus, rasul yang besar, memberikan nasihat kepada Timotius agar minum tidak hanya air saja tapi tambahkan sedikit anggur karena pencernaanmu sering terganggu. Jadi ini semacam obat toh, sedikit anggur. Ya. Lalu Lukas 10 ayat 34 dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu dikatakan untuk menolong orang yang hampir mati itu, maka orang Samaria yang baik hati itu menggunakan anggur untuk membersihkan luka dan minyak zaitun untuk pengobatan. Jadi tidak dilarang umat Tuhan menggunakan obat untuk kesehatan. Walaupun sekali lagi Tuhan itulah yang menyembuhkan, tapi Tuhan bisa pakai obat-obat yang manusia buat lewat segala ciptaan Tuhan, ya, asal tepat waktunya, ya, dan Tuhan bisa pakai obat-obat seperti itu, ya, kalau Tuhan berkenan, ya. Ya, siapakah yang memberi penyakit? Ya, pertanyaannya, yang memberi sakit apakah setan saja? Hanya setan? Bandingan Ayub. Ya memang setan yang membuat Ayub jadi sakit. Ya. Keluaran 4 ayat 11 kita lihat ya, Musa ini ya. Tapi Tuhan berfirman kepadanya. Ya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan sendiri yang mengatakannya. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi kalau kita anggap hanya setan yang membuat penyakit, saya pikir itu jawaban yang tidak lengkap. Ya, Tuhan memberikan sebelum mengutus Musa ke Firaun untuk membebaskan jutaan orang Israel yang ditawan, diperbudak di Mesir itu. Tuhan sampai mengatakan, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ya, Tuhan menimpakan tulah kepada Raja Azaria. Lihat 2 Raja-Raja 15 ayat 5. Tulah, penyakit.
jasmani. Ya. Tuhan membuat Imam Zakaria bisu karena tidak percaya pada firman-Nya, sampai anak perjanjian Tuhan itu Yohanes Pembaptis lahir, dan ketika mereka menanyakan siapa nama bayi ini, barulah Tuhan membuka mulut, memberikan kemampuan bagi Zakaria untuk bicara lagi. Ya, setelah dia bisu selama beberapa bulan, ya, karena dia nggak percaya, ya, pada Tuhan. Ya, namun ini penting, motivasi setan dalam memberikan penyakit kepada manusia adalah untuk menjatuhkan umat Tuhan. Kalau setan memberikan penyakit kepada umatnya, adalah tujuannya untuk menjatuhkan umat Tuhan. Tapi motivasi Tuhan adalah untuk menegur. Kalau umatnya salah ya ditegur, mungkin lewat penyakit. Mengoreksi atau membimbing umatnya kepada kebenaran. Jikalau mereka berjalan keliru, Tuhan mengoreksi mereka dengan cara menegur mereka mungkin lewat penyakit tertentu, ya. Ya, ingat Amsal 20 ayat 30. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Ya, lihat ini apa ini? Racun, bunuh racun itu bisa ular. Oh, kalau ular apalagi yang berbisa atau menggigit manusia, ya bahaya, ya. Bisa mati orang itu, ya. Cepat-cepat harus ditolong, ya. Tapi ternyata bisa ular, racun pada bisa ular tuh bisa digunakan untuk jadi pengobatan, ya. Pengobatan, misalnya kita lihat saya kutip dalam bahasa Inggris, ya. Preliminary research yang persiapan shows menyatakan a natural compound in some snake venoms may prevent the growth of cancerous tumors. Jadi ternyata bisanya ular, ya, bisa menghalangi pertumbuhan dari kanker, potentially transforming one of nature's deadliest toxins into a creative agent. Jadi bisa ular itu sebenarnya sangat berbahaya, racun tuh. Tapi ternyata bisa ular yang racun tuh bisa membunuh racun-racun dari kanker itu. Makanya yang saya sebut dengan racun bunuh racun untuk penyakit tertentu. Contohnya di sini kanker. Itu ada dalam dunia kedokteran. Racun bunuh racun. Ya. Makanya kembali kepada Amsal 20:30. Ada kalanya pengalaman pahit itu kan seperti racun dalam hidup kita, ya. Menghapuskan kejahatan. Kalau kejahatan dalam diri seseorang itu juga racun. Dan pengalaman pahit membersihkan hati manusia. Puji Tuhan. Ya. Apakah penyebab penyakit? Pertama dosa. Ya, lihat Ulangan 28 1 Korintus 11. Yang kedua, penyebab penyakit adalah pola makan dan minum yang enggak benar. Lihat Kejadian 3, Matius 4, ya, pola makan yang enggak benar, makan dan minum yang enggak benar, ya. Ya, lihat ini. Orang kalau terlalu banyak makan goreng-gorengan, ya itu tidak baik, apalagi minyaknya sudah dipakai 2, 3, 4 kali. Wah, itu jadi minyak itu jadi tidak baik untuk digunakan lagi, ya. Tapi pedagang-pedagang tertentu supaya murah, minyak yang dipakai udah 3, 4 kali, 5 kali bahkan udah kotor digunakan lagi. Orang makan nggak ngerti bahwa itu minyak yang sudah berkali-kali dipakai, ya. Nah, ini jeroan. Ya, jeroan. Sebagian orang suka makan jeroan. Ya, saya bilang jeroan tidak selalu negatif, tapi kalau kebanyakan, ya, kalau apalagi sudah usia yang cukup
umur 30 ke atas ya, itu tidak boleh banyak makan jeroan, tidak boleh sering-sering makan jeroan, tidak baik. Karena jeroan itu adalah untuk membersihkan racun. Ya. Jadi berarti di dalamnya ada banyak hal-hal yang tidak baik. Ya. Kalau dimakan oleh manusia ya berarti tidak baik. Dan memang firman Tuhan kitab Taurat melarang umatnya untuk memakan jeroan itu. Tidak baik untuk kesehatan. Ya, ternyata minuman pun sama. Nah, orang semakin lama kesini semakin sadar akan kesehatan. Ternyata dulunya orang sering kali minum Coca-Cola ya di sini ya. Ternyata kadar gulanya tinggi sekali. Ya. Saya punya teman 4 tahun kuliah di Amerika, setiap hari minum Coca-Cola, setiap hari. Supaya lebih irit ya. Minum Coca-Cola plus donat. Wah, ketika sampai di Indonesia dia terserang diabetes dan dia sudah dipanggil Tuhan, bahkan padahal dia lebih muda dari saya. Ya. Sayang sekali orang yang pintar, tapi sayang pola makan dan minumnya kurang baik. Ya. Akibatnya dia mengalami sakit, ya. Diabetes. Ya, lebih baik memang banyaklah minum air plain water, air yang bukan air sirup, bukan soda ya, tapi memang kalau orang Indonesia sebutnya air putih, air bening lah gitu ya. Nah, kita lihat batu empedu, yaitu karena terlalu banyak makan yang minyak ya. Batu empedu. Ya itu bahaya ya. Oke. Nah, kita lihat ada gambar. Ini makanan yang bagus ya, banyak makan sayuran, buah ya, itu baik untuk kesehatan ya. Nah, ini orang yang suka menghisap ya, ini tidak baik untuk kesehatan karena nikotinnya ya, tidak baik untuk kesehatan. Ya, senang dengan gambar ini, lari naik. Ya nenek-nenek masih kuat lari seperti gini, luar biasa. Karena tubuhnya kesehatan bagus ya. Ya kita kalau sudah umur 60 ke atas ya lebih baik jangan lari, tapi jalan kaki yang cepat saja setiap pagi ya, supaya kita bisa sehat. Ya. Kan ada aturannya itu, jalan kaki tapi harus jalan yang cepat, ya. Supaya darah kita bisa mengalir dengan lancar. Puji Tuhan. Ya, apakah penyebab penyakit? Yang ketiga adalah agar kuasa Allah bekerja dalam diri seseorang. Agar kuasa Allah bekerja dalam diri seseorang. Ya, lihat ya, ini terjadinya mutiara. Mutiara dari kerang ya. Kerang yang kemasukan pasir ke dalam tubuhnya. Kerang gak punya tangan untuk mengeluarkan pasir itu. Tapi Tuhan memberikan kerang mekanisme yang lain berupa lendir. Satu hari pasir yang tajam itu dibungkus dengan satu lapis lendir dari tubuhnya. Hari kedua 2 lapis. Seminggu sudah 7 lapis. Sebulan 30 lapis. 1 tahun akhirnya dari sebutir pasir itu karena dilapisi oleh lendir, akhirnya setelah berapa tahun jadilah mutiara. Berarti apa? Berarti memang firman Tuhan berkata, Pak. Yohanes 9-nya, orang yang sakit ini ya, itu agar kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Ya, orang yang buta itu adalah agar kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Itu adalah penyebab yang ketiga. Ya, supaya kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Puji Tuhan. Ini orang-orang reform ya, kalau di sini GKI, GPIB ya, reform itu tokohnya adalah Johannes Calvin. Ternyata Johannes Calvin dalam hidupnya sekian tahun terkena asma. Ya, tapi Tuhan izinkan dia walaupun asma terus ngajar. Wah, dia ngomongnya cepat dan pembahasannya dalam ya. Sehingga orang belum punya tape recorder, orang catat dia. Catat dia punya khotbah, dia punya
lecture, dia punya kuliah. Ternyata dia omong cepat, gak keburu. Akhirnya, waduh saya ketinggalan nih. Tuhan izinkan hambanya ini, Calvin ini terkena asma. Sehingga waktu dia ngomong cepat, tiba-tiba dia harus berhenti. Karena dia asma. Nah, ternyata orang-orang yang mendengarkan tuh saling melengkapi satu sama lain. Tadi saya ketinggalan di sini. Kamu, oh ternyata tolong. Mereka saling tanya. Sehingga mereka saling melengkapi. Sehingga catatan khotbah atau ceramahnya Calvin itu bisa lengkap dicatat oleh orang-orang waktu itu. Jadi terkenanya Calvin dengan penyakit asma adalah untuk kebaikan, Roma 8 ayat 28, supaya catatan dari khotbahnya, ceramahnya itu bisa lengkap dicatat oleh orang-orang yang bertugas waktu itu. Ya, puji Tuhan. Nah, yang bagian akhir ada perbedaan antara penyembuhan dari dukun dan dari Tuhan. Apa bedanya? Kita lihat secara singkat ya. Perbedaan penyembuhan dari dukun itu tanda kutip ya, dan penyembuhan dari Tuhan. Yang pertama, dukun biasanya tidak menanyakan sebab penyakit yang terdalam. Ya, misalnya apakah karena dosa atau sikap hidup yang gak benar, itu dukun gak tanya itu. Itu tidaklah urusan dukun itu. Ya. Jadi dukun biasanya tidak menanyakan sebab-sebab penyakit yang terdalam. Ya. Biasanya para dukun langsung dalam tanda kutip ya, menyembuhkannya. Ya, langsung dalam tanda kutip menyembuhkannya. Di hadapan Tuhan lain lagi. Yang terpenting adalah pertobatan. Pertobatan orang itu dari hal-hal yang tidak baik, dari hidup yang berdosa, dan membawa orang itu kepada pengampunan dosa. Itu yang terpenting. Yang dukun tidak bisa beri, yang iblis tidak bisa beri, yang roh jahat tidak bisa beri. Hanya Tuhan yang bisa membawa orang itu kepada pengampunan dosa, yang memberikan orang itu pengampunan dosa. Nah, setelah pertobatan dan pengampunan dosa, jika dikehendaki Tuhan, penyakit jasmani orang tersebut disembuhkannya, itu Tuhan gak ada masalah itu. Tuhan mampu melakukan kesembuhan secara jasmani kalau beliau kehendaki. Ya, lihat Markus 2 ayat 9 sampai 11. Ya. Yang kedua, perbedaan penyembuhan dari dukun dan dari Tuhan. Yang kedua, para dukun biasanya menggunakan cara dan metode yang sama. Juga waktu tertentu yang tidak boleh dilanggar agar kesembuhan tidak gagal. Saya ulangi. Para dukun biasanya menggunakan cara dan metode yang sama. Cara dan metodenya sama. Juga waktu tertentu nggak boleh dilanggar. Jam berapa, menit ke berapa. Ya. Itu waktunya nggak boleh dilanggar. Agar kesembuhan tidak gagal. Kalau waktunya nggak tepat, ya kesembuhan dalam tanda kutip ya nggak terjadi. Itu dukun. Kesembuhan yang dari Tuhan dapat datang kapan saja dan tidak dengan cara yang sama. Nanti kalau caranya selalu sama kan orang malah memberhalakan caranya. Ya, harus pakai sapu tangan. Oh, sapu tangannya malah diberhalakan oleh. Ya, jadi kesembuhan dari Tuhan dapat datang dengan kapan saja dan tidak dengan cara yang sama. Tapi yang sesuai, yang penting, tapi yang sesuai dengan kehendaknya. Sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Asalkan Tuhan sudah selesai memproses iman orang itu, memproses kepribadian dan kehidupan orang tersebut, agar sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Yang penting imannya diproses oleh Tuhan, dan makin lama semakin dewasa, kepribadiannya didewasakan oleh Tuhan, dan kehidupan orang itu yang tadinya immoral sekarang dibimbing kepada kehidupan yang berkenan di depan Tuhan, ya, yang sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Oke. Yang ketiga, perbedaan penyembuhan dari dukun dan dari Tuhan. Tujuan utama dari kesembuhan dalam tanda kutip ya, dari kuasa gelap adalah kesembuhan itu sendiri dan kesenangan si pasien. Sekali lagi, tujuan utama dari kesembuhan dari kuasa gelap adalah kesembuhan itu sendiri dalam tanda kutip ya,
dan kesenangan si pasien, asal si pasien senang. Oke, itu yang dilakukan oleh dukun. Ya. Sedangkan tujuan utama dari kesembuhan ilahi adalah agar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Di samping si sakit juga bersuka cita. Tapi yang penting adalah Tuhan Yesus dimuliakan namanya. Ya. Oke. Yang keempat, perbedaan penyembuhan dari dukun dan dari Tuhan. Kesembuhan dari kuasa gelap tidak membawa seseorang menyukai hal-hal rohani. Yakni persekutuan dengan Tuhan dalam baca firman dan berdoa. Heran, orang itu baru setelah disembuhkan dalam tanda kutip oleh dukun itu, dia malas berdoa tuh. Dia malas baca firman. Aneh sekali. Ya memang itulah yang terjadi. Ya. Kesembuhan dalam tanda kutip dari kuasa gelap tidak membawa seseorang menyukai hal-hal rohani. Ya, orang itu jadi malas baca firman, kalau berdoa sebentar langsung ngantuk tidur, kalau baca firman langsung ngantuk. Ya. Kesembuhan dari Tuhan membawa orang tersebut lebih dekat kepada Tuhan dan lebih taat pada firman-Nya. Orang itu malah lebih tekun baca firman dan hidup dalam pertobatan. Itu kalau dia alami kesembuhan yang dari Tuhan. Iya. Perbedaan penyembuhan dari dukun dan dari Tuhan. Yang kelima, setelah disembuhkan oleh kuasa gelap, penyakit biasanya pindah dari tubuh ke jiwa orang itu. Seperti orang itu jadi stres, sakit saraf bahkan. Ya, setelah disembuhkan dalam tanda kutip oleh kuasa gelap, makanya saya selalu kasih tanda kutip. Kalau kuasa gelap menyembuhkan katanya penyakit seseorang, ingat kesembuhan itu hanya dalam tanda kutip. Ya, karena penyakitnya pindah dari tubuh ke jiwa orang itu. Yang mengalami stres, sakit syaraf dan lain-lain. Sedangkan kesembuhan dari Tuhan yang adalah sang kebenaran, Tuhan Yesus adalah sang kebenaran, memberikan seseorang kedamaian, ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Lihat Yesaya 32 ayat 17. Itu ya. Yang keenam, perbedaan penyembuhan dari dukun dan dari Tuhan. Orang yang mengalami kesembuhan dalam tanda kutip dari kuasa gelap takut akan kematian. Karena jiwanya digenggam oleh kuasa tersebut, oleh kuasa jahat itu. Dia takut akan kematian. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan pengampunan dosa dan hidup kekal. Jadi kalau sudah sakit jangan cari dukun. Jangan cari orang pintar dalam tanda kutip ya. Jangan cari ke tempat lain. Cari Tuhan Yesus yang bisa memberikan pengampunan dosa dan memberikan kamu hidup kekal. Yang ketujuh, jika seseorang disantet oleh dukun A dan disembuhkan dalam tanda kutip oleh dukun B, itu berarti penguasaan terhadap orang tersebut berpindah ya kepada roh jahat yang lebih tinggi pangkatnya. Ya. Jadi kalau engkau disantet oleh dukun A, cari dukun B yang lebih canggih itu, memang orang itu sembuh, cuma sayang penguasaan terhadap jiwa orang itu pindah ke roh jahat yang lebih tinggi pangkatnya. Hati-hati ini. Ya. Yang ke-8, hati-hati dengan orang tertentu yang melakukan kesembuhan ilahi, spesialis penyakit tertentu. Wah itu kan ada hal yang aneh juga. Orang ini spesialis penyakit tertentu. Ya. Siapa nih contohnya? Ini terjadi ya. Pernah terjadi waktu lalu. Orang ini sekarang sudah meninggal. Ya. Namanya John Wimber. Salah satu tokoh dari Toronto Blessing. Pernah disebut sebagai orang spesialis penyakit polio. Kalau ada anak yang penyakit polio, minta John Wimber menyembuhkan Toronto Blessing. Ini kata spesialis. Ya, perhatikan ya, hanya 10%
yang sembuh dalam kampanye kesembuhan ilahi. Itu dalam survei ya. Hanya 10% yang sungguh-sungguh sembuh dalam kampanye kesembuhan ilahi. Padahal kalau melalui pengobatan medis, angka kesembuhannya malah lebih besar, 20%. Jadi kita bertanya, apakah kuasa Tuhan lebih kecil daripada kuasa manusia, kuasa kedokteran? Ya. Iya, tentunya tidak. Tuhan Maha Kuasa, Maha Pencipta. Jadi kalau ada riset seperti ini hanya membuktikan bahwa itu belum tentu kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Tapi mungkin ada hanya emosi atau hanya semacam kejiwaan tertentu, gejala kejiwaan tertentu ya. Mungkin berbagai macam hal ya. Sekalian, nah yang berikutnya. Yang ke-9, juga jangan tidak percaya akan adanya mujizat. Sebagian orang Kristen karena melihat hal-hal negatif itu jadi malah nggak percaya. Ya, jangan kita bersikap demikian. Juga jangan tidak percaya akan adanya mujizat. Ini ekstrem berikutnya. Ada ekstrem tertentu yang orang selalu gandrung dengan mujizat, tapi ada orang tertentu yang sama sekali nggak percaya. Ya. Ibrani 13 ayat 8. Nah, ini kita perlu ingat. Kita boleh minta kepada Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 10 boleh. Namun jangan memaksa, jangan mendikte. Apalagi mengancam Tuhan. Kalau saya nggak disembuhkan oleh Tuhan, saya akan tinggalkan Tuhan. Saya nggak mau jadi orang Kristen lagi. Nah, itu doa yang sama sekali nggak benar. Ya. Oke, jangan memaksa dan mendikte, apalagi mengancam Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Saya ingat satu lagu. Ya. Kehendak Tuhan laksanakan. Ku tanah liat kau penjunan, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Bait kedua, kehendak Tuhan laksanakan, jiwa ragaku kendalikan, penuhi aku oleh Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Perkataan manusia sudah selesai. Biar Roh Kudus, Roh kebenaran membimbing kami semua dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.